sama materinya? Sama, aku juga. Jangan nyerah dulu dong. Ayo semangat, kita cari jawabannya sama-sama. Let's go. Kenapa? Pusing ya? Belum juga mulai. Yaudah, langsung aja klik video ini biar kamu makin tahu, makin tambah ilmu. Jadi gak pusing lagi. Lalu ucapkan selamat tinggal pusing. Selamat tinggal pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Universitas Andalas. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah penyuntingan 1 dengan dosen pengampu Ria Febrina, SSM Hum. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Menurut pemusuk NST dalam buku pintar penyuntingan naskah, ragam-ragam naskah dibedakan menjadi 12 macam. Yang pertama yaitu naskah fiksi. Naskah fiksi dapat dipilah menjadi naskah fiksi anak-anak, naskah fiksi remaja, dan naskah fiksi dewasa. Ketiga jenis naskah fiksi ini memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya antara satu sama lain. Lalu, apa saja hal yang perlu diperhatikan oleh seorang penyunting ketika menyunting naskah fiksi? Tentu saja pekerjaan seorang penyunting ketika menyunting naskah fiksi lebih mudah dibandingkan menyunting naskah non-fiksi. Karena di dalam naskah fiksi terdapat unsur-unsur naskah non-fiksi yang tidak ditemukan dalam naskah fiksi ini. Seperti contohnya, sistematika penomoran, rumus-rumus, tabel-tabel, data statistik dan non-statistik, lampiran, daftar pustaka, dan indeks. Lalu, apa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang penyunting? Tentu saja hal yang perlu diperhatikan oleh seorang penyunting adalah penggunaan kalimat. Apakah kalimat yang digunakan sudah benar, dan apakah kalimat tersebut dapat dipahami oleh pembaca? Dan hal yang paling penting adalah apakah di dalam kalimat tersebut terdapat unsur-unsur pornografi dan sara. Kedua yaitu naskah sastra. Naskah sastra dapat digolongkan menjadi naskah fiksi, namun tidak semua naskah fiksi dapat digolongkan menjadi naskah sastra. Naskah sastra ini terbagi menjadi prosa, puisi, dan drama. Nah, naskah sastra ini memiliki keunikan tersendiri. Seperti contoh, ketika kita menyunting sebuah naskah sastra, seorang penyunting harus berdiskusi dan bekerja sama dengan penulis. Karena ada kalanya bahasa-bahasa yang digunakan di dalam naskah sastra tersebut memang tidak sesuai seperti aturan dan kaidah dalam PUEB dan KBBI, namun diperbolehkan saja. Nah, contohnya, kita ambil novel karya N. Hadini yang berjudul Padang Ilalang di Belakang Rumah. Di dalam karya ini, N. Hadini memasukkan 3 kata yang memiliki makna yang sama namun bentuk berbeda. Contohnya yaitu kue, kuih, dan kue. Ketika kita lihat, ketiga kata ini memiliki makna yang sama yaitu kue namun memiliki bentuk yang berbeda. Ketika kita sebagai penyunting akan memandang ini sebagai sebuah kesalahan. Namun, bagi N. Hadini ini bukan sebuah kesalahan. Hal tersebut wajar-wajar saja karena ia memiliki maksud tersendiri dalam menyampaikannya tersebut. Oleh karena itu, dalam menyunting naskah sastra ini, seorang penyunting harus bekerja sama dan berdiskusi dahulu dengan penulis. Naskah buku sekolah. Secara umum, dapat dikatakan bahwa buku sekolah haruslah mengandung nilai atau unsur pendidikan, sesuai dengan kurikulum dan garis-garis besar program pengajaran yang berlaku. Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah isi dan materinya dan disajikan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika buku itu diterbitkan oleh pemerintah, buku itu dijamin baik dan tidak perlu diawasi oleh pemerintah, berbeda dengan buku sekolah terbitan swasta. Pengawasan itu sudah dilakukan pemerintah sejak tahun 1975 dan masih berlangsung sampai sekarang. Penerbit swasta dipersilahkan mengirimkan buku sekolah terbitannya untuk dinilai oleh Ditjen Dikdaksmen.
Buku yang sudah memenuhi syarat akan disahkan dengan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dirjen Dikdaksmen dan dapat digunakan di sekolah-sekolah. Buku yang tidak memenuhi syarat tidak diizinkan dipakai di sekolah. Kemudian, buku yang memenuhi syarat tapi perlu direvisi akan dikembalikan ke penerbitnya. Unsur-unsur yang dinilai oleh tim penilai Dirjen Dikdaksmen yaitu yang pertama, segi isi atau materi. Aspek yang dijadikan dasar penilaiannya ialah kebenaran konsep atau materi, relevansi dengan kurikulum yang berlaku, pengorganisasian dan sistematika isi buku seperti pengaturan bab dan subbab. Penyajian dilihat dari sudut didaktik dan metodik dan tata krama penulisan seperti penyebutan sumber kutipan. Kedua, segi dasar atau haluan negara dan keamanan nasional. Aspek yang dijadikan dasar penilaiannya ialah isi buku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD 45, GBHN, dan peraturan hukum yang berlaku. Isi buku tidak boleh membahayakan keamanan negara, kesatuan dan persatuan bangsa. Isi buku tidak boleh menyangkut SARA. Yang ketiga, segi bahasa. Aspek yang dijadikan penilaiannya ialah ejaan, istilah, bentuk, dan pilihan kata, tata bahasa dan struktur kalimat, dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Kemudian yang keempat, segi fisik atau grafika. Aspek yang dijadikan penilaian dasarnya ialah jenis kertas, kemudian ukuran buku, kesesuaian ukuran bidang cetak, ukuran dan jenis huruf, pengaturan margin, penggunaan warna dan variasi huruf, kualitas cetakan dan ilustrasi. Naskah bacaan anak. Ada persamaan dan perbedaan naskah buku sekolah dan naskah bacaan anak. Persamaannya terletak pada penyuntingan kedua ragam naskah itu, perbedaannya terletak pada kandungan kedua ragam naskah. Pertama, buku sekolah biasanya berisi pelajaran per bidang studi dan merupakan naskah non-fiksi. Seorang penyunting bacaan haruslah mengetahui seluk-beluk dunia anak-anak. Dari segi kata dan kalimat, rambu-rambu untuk menyunting naskah buku sekolah juga berlaku untuk menyunting buku bacaan anak-anak. Untuk kelas 1 sampai 2, sebuah kalimat tidak lebih dari 10 kata. Untuk kelas 3 sampai 4 maksimal 15 kata dan untuk kelas 5 sampai 6 maksimal 20 kata. Kata-kata dari bahasa daerah atau berbau lokal sebisa mungkin dihindari dalam bacaan anak-anak karena anak-anak di satu tempat belum tentu mengerti kata-kata yang dipakai anak-anak di tempat lain. Khusus untuk bacaan anak, ada unsur lain yang juga perlu mendapat perhatian penyunting naskah, yaitu unsur sadisme, pelecehan terhadap orang tua, dan norma atau tata krama masyarakat. Jika ada unsur sadisme, pelecehan terhadap orang tua, tata krama masyarakat dalam naskah bacaan anak, penyunting harus mengonsultasikan hal itu kepada penulis atau pengarang naskah. Naskah perguruan tinggi. Naskah buku sekolah tentu berbeda dengan naskah untuk perguruan tinggi. Jika buku sekolah harus mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dari Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, maka di perguruan tinggi mahasiswa bisa menggunakan buku apapun tanpa melalui seleksi dari Ditjen Dikti atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Terdapat perbedaan mencolok antara buku sekolah yang digunakan oleh siswa SD sampai SLTA dengan buku yang digunakan oleh para mahasiswa di perguruan tinggi. Buku sekolah ditulis berdasarkan garis-garis besar program pengajaran atau GBPP yang telah ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan di perguruan tinggi tidak ada yang namanya kurikulum ataupun GBPP yang diseragamkan untuk seluruh Indonesia, tetapi menggunakan silabus yang disusun sendiri oleh para dosen yang bersangkutan pada mata kuliah tersebut. Karena itulah dalam penyuntingan naskah di perguruan tinggi, para penyunting naskah hanya berpatokan atau berpegangan pada naskah perguruan tinggi itu sendiri dan sering berkonsultasi dengan para penulis naskah di perguruan tinggi. Lalu bagaimana agar kalimat dalam naskah perguruan tinggi itu mudah dipahami oleh para mahasiswa meskipun panjang? Nah, itulah salah satu tugas dari penyunting naskah. Dengan kata lain, meskipun tidak ada batasan berapa jumlah kata yang digunakan dalam satu kalimat, para penyunting naskah harus bisa membuat mahasiswa mudah memahami naskah tersebut. Naskah musik.
Naskah musik biasanya memuat not balok atau not angka yang dapat dipahami oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang musik atau orang-orang yang mengerti musik. Teks atau syair lagu yang terdapat di dalam naskah musik mempunyai ciri tersendiri, sehingga seorang penyunting naskah harus berhati-hati dalam menyunting naskah tersebut. Dari segi isinya, naskah musik dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, naskah musik yang berisi not balok atau not angka. Yang kedua, naskah musik yang berisi not balok atau not angka dan teks lagu. Yang ketiga, naskah musik yang berisi pelajaran tentang teori musik. Apapun jenis teks yang sedang disunting oleh seorang penyunting tersebut haruslah memiliki pendidikan dalam dunia musik atau paling tidak mempunyai pengetahuan tentang seluk-beluk dunia musik. Karena jika tidak, bisa jadi teks tersebut disunting secara serampangan atau malah salah sunting. Adapun pedoman bagi para penyunting musik, pertama, kata-kata yang sengaja disingkat untuk mempermudahkan penyanyi dalam mengucapkan kata untuk satu not, sebaiknya jangan ditulis penuh atau diperpanjang. Misalnya, kata terus yang terdiri dari satu suku kata, jangan ditulis terus. Bila ditulis terus, maka dia akan menjadi 2 suku kata, yaitu terus. 2. Dalam naskah musik sering pula dijumpai adanya kata-kata yang ditulis lengkap tetapi menggunakan tanda lengkung di bawahnya. Tanda lengkung ini memiliki arti bahwa suku kata tersebut diucapkan secara cepat dalam satu not. Tanda lengkung itu tidak perlu diganti dengan singkatan karena itu akan membingungkan penyanyi. Misalnya, kata bahagia jangan diubah menjadi bahagia. 3. Perhatikan pula pemenggalan kata sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, karena itu tetap berlaku pada naskah musik. Misalnya pada kata pemandangan, jika ditulis ejaannya menjadi pemandangan, bukan pemandangan. 4. Penulisan not balok untuk naskah yang dinyanyikan sebaiknya dibedakan dengan naskah untuk instrumen. 5. Peletakan not balok dan teks kadang-kadang tidak tepat sehingga penyunting perlu membetulkannya. 6. Sering pula terjadi peletakan not pada notasi balok yang kurang tepat. Penyunting naskah perlu memperbaiki ini. 7. Kadang-kadang ada not angka yang diberi tanda titik di atas dan tanda titik di bawah untuk menunjukkan nada tinggi dan nada rendah. Nah, kadang pula terjadi kesalahan dalam penggunaan tanda titik ini, yakni kelebihan tanda titik. Nah, sebagai penyunting, perlu pula diperhatikan penggunaan tanda titik tersebut untuk memastikan apakah nada tersebut sudah sesuai dengan kemampuan suara atau alat musik. 7. Naskah matematika, fisika, dan kimia. Naskah matematika, fisika, dan kimia berisi angka-angka, rumus-rumus, dan tabel-tabel. Untuk membuat rumus-rumus dan tabel-tabel, biasanya digunakan program equation editor. Seorang penyunting naskah matematika, fisika, dan kimia memerlukan referensi buku-buku yang telah ada untuk memastikan kebenaran dari penyuntingan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan seorang penyunting naskah matematika, fisika, dan kimia, yang pertama yaitu ada penulisan rumus, seperti penulisan pangkat, lalu penulisan indeks, penulisan pada rumus-rumus kimia. Yang kedua yaitu ada kebenaran perhitungan. Seorang penyunting naskah matematika, fisika, dan kimia harus teliti dalam menghitung angka-angka dan rumus perkalian, pembagian, pengurangan, dan penambahan. Yang ketiga ada penulisan lambang. Seorang penyunting naskah dituntut untuk kreativitasnya dalam fasilitas untuk lambang-lambang dalam program komputer. Misalnya dengan menggunakan insert simbol pada program Mrs. Word. Yang keempat ada angka dan huruf. Dalam soal hitung-hitungan, angka tidak boleh diganti dengan huruf, kecuali angka tersebut berada pada awal kalimat. Yang kelima ada kata banyaknya dan jumlahnya. Seorang penyunting naskah tidak boleh mengganti kata banyaknya dengan jumlah karena dua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Yang keenam ada gambar dan tabel. Seorang penyunting naskah matematika, fisika, dan kimia harus teliti dalam melihat gambar-gambar dan tabel-tabel. Tidak boleh adanya salah tafsir. 8. Naskah biologi.
Dalam naskah biologi biasanya mengandung istilah-istilah bahasa Latin. Selain itu, pada naskah biologi juga memuat gambar-gambar dan ilustrasi-ilustrasi. Seorang penyunting naskah biologi harus orang yang paham akan bidang biologi, yang telah berpengalaman dan telah memiliki pendidikan biologi, yang paham akan biologi. Seorang penyunting naskah biologi biasanya memerlukan buku-buku referensi untuk memeriksa kebenaran materi naskah yang sedang disunting. Seorang penyunting naskah biologi harus hati-hati dengan penulisan istilah atau nama-nama dalam biologi. Banyak singkatan di dalam biologi seperti ATP, DNA, ND, FSA. Singkatan tersebut telah baku dan tidak dapat diganti lagi oleh seorang penyunting naskah biologi. Seorang penyunting naskah biologi perlu memahami lambang-lambang dan gambar-gambar seperti gambar-gambar genetika, dan lambang-lambang genetika. Tidak boleh adanya salah tafsir. Nah, selanjutnya ada naskah kamus. Nah, naskah kamus ini memiliki kekhususan. Pertama, dilihat dari segi layarnya, buku kamus dibagi dalam 2 kolom. Nah, antara lajur kiri dan lajur kanan dibatasi garis-garis vertikal. Kedua, entry kamus diberi penjelasan deskripsi secara singkat. Yang ketiga, entry kamus biasanya dimulai dengan huruf kecil atau undercase. Keempat, naskah kamus biasanya berisi singkatan-singkatan yang lazim dipakai dalam dunia perkamusan. Lalu dalam penjelasan entry dan contoh sebaiknya dihindari penggunaan kata-kata sukar yang masih perlu diberi penjelasan kembali. Dalam buku biasa, daftar pustaka terletak pada bagian belakang. Namun pada kamus, daftar pustaka terletak pada bagian depan. Kamus dapat dibedakan berdasarkan jumlah bahasa yang dimuat dalam kamus, tema, isi kamus, sifat kamus, dan format kamus. Ragam kamus dibedakan menjadi beberapa format. Pertama, berdasarkan jumlah bahasa, eka bahasa, dwi bahasa, aneka bahasa, atau multibahasa. Lalu berdasarkan tema, ada istilah, pribahasa, sinonim, umum, ungkapan. Lalu berdasarkan sifat, besar, baku atau standar, kecil, dan pelajar. Lalu berdasarkan format, kantong atau saku, dan mini. Selanjutnya adalah naskah ilmiah. Naskah ilmiah adalah naskah yang pengkajiannya dilakukan secara ilmiah dan disajikan secara ilmiah pula. Contoh naskah ilmiah ialah skripsi pada S1, tesis pada S2, disertasi pada S3. Di samping itu, makalah yang disajikan pada pertemuan atau forum ilmiah dapat pula dikategorikan pada naskah ilmiah. Karena naskah ilmiah dikaji dan disajikan secara ilmiah, maka buku ilmiah hanya terbatas pada segelintir orang, yaitu mereka yang berkecimpung di bidang ilmiah, akademis, atau orang yang berminat di bidang itu. Itulah sebabnya pembaca buku ilmiah terbatas pada lingkungan akademis atau lingkungan perguruan tinggi saja. Naskah ilmiah banyak berisi tabel, grafik, dan angka-angka. Naskah ilmiah populer disebut sebagai naskah ilmiah karena dalam naskah tersebut diterapkan cara atau metode kerja ilmiah, dan disebut sebagai naskah populer karena naskah tersebut disajikan secara populer dan mudah dimengerti oleh pembaca. Jadi, naskah ilmiah populer ialah naskah yang pengkajiannya dilakukan secara ilmiah serta disajikan secara populer. Karena harus disajikan secara populer, tentu penulis mau tak mau harus menggunakan kata-kata umum atau kata-kata populer untuk menggantikan kata-kata yang berbau ilmiah di dalam naskah tersebut. Dalam hal ini, penyunting naskah harus memeriksa apakah penulis sudah memasukkan kata-kata populer di dalam naskah tersebut atau belum. Penyunting naskah bisa membantu penulis naskah dengan menanyakan kepada orang awam apakah tulisan atau kata-kata di dalam naskah tersebut mudah dan bisa dimengerti, ataupun sukar atau belum bisa dimengerti oleh para pembaca. Jika belum bisa dimengerti, berarti kata-kata dalam naskah tersebut masih berbau ilmiah. Begitu juga jika kata-kata tersebut sudah bisa dimengerti di dalam naskah tersebut, berarti kata-kata tersebut sudah populer. Naskah terjemahan. Buku-buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Arab, Jepang, dan Korea. Karena banyak berasal dari bahasa Inggris,
tentu wajib bagi seorang penyunting naskah terjemahan mengerti dengan baik bahasa tersebut. Begitu juga jika seorang penyunting naskah terjemahan ingin menyunting naskah yang berasal dari bahasa-bahasa lain. Seorang penyunting naskah terjemahan tidak hanya harus mengerti bahasa sumbernya, yakni dalam hal ini bahasa asing, namun juga harus mengerti dengan baik bahasa sasarannya, dalam hal ini yakni bahasa Indonesia. Seorang penyunting naskah terjemahan tentu mengalami kesulitan untuk berkonsultasi pada pengarang ataupun penerbit yang berada di luar negeri. Dua prinsip yang berlaku dalam dunia terjemahan. Yang pertama yaitu terjemahan yang baik adalah terjemahan yang tidak seperti terjemahan. Artinya, jika terjemahan tersebut masih terasa seperti terjemahan, maka terjemahan tersebut belum bisa dikatakan baik. Selanjutnya, jika terjemahan tersebut sudah seperti teks asli, maka terjemahan tersebut bisa dikatakan sebagai terjemahan yang baik. Yang kedua yaitu tidak berlaku prinsip hukum 1:1. Artinya, jika satu kata dalam bahasa asing bukan berarti satu kata pula dalam bahasa Indonesia. Contohnya, kata rice dalam bahasa Inggris berarti nasi. Namun, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata tersebut memiliki makna padi, gabah, beras, dan nasi jika diterjemahkan. Jadi, bagi seorang penyunting naskah terjemahan tidak harus menggunakan 1:1. Ada beberapa alasan mengapa penerbit Indonesia ingin menerjemahkan buku yang berasal dari bahasa asing. Yang pertama yaitu buku-buku yang berasal dari bahasa asing produksinya lebih murah dibandingkan dengan buku asli. Yang kedua, gambar ataupun ilustrasi dari buku asing lebih menarik. Yang ketiga, buku asing lebih meyakinkan daripada buku lokal. Dan yang keempat, buku tersebut belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga perlu untuk diterjemahkan. Sebelum menerbitkan sebuah buku terjemahan, penerbit harus memiliki tahapan. Yang pertama yaitu mengurus, dalam hal ini meminta atau membeli hak terjemahan pada penerbit yang berada di luar negeri. Yang kedua yaitu mencari seseorang untuk menerjemahkan buku yang akan diterjemahkan tersebut. Dan yang ketiga yaitu menyunting naskah terjemahan tersebut. Hai, wah ternyata itu ya ragam-ragam naskah. Gimana? Kalian udah paham belum? Pasti udah dong, kan videonya dijelasin dengan sangat rinci. Jadi gimana? Udah pada paham belum? Kalau belum, ulang lagi ya videonya. Oh, jadi seperti itu. Paham dong. Ternyata kalau belajar nggak sulit ya.